Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi. Sekarang kita akan masuk ke modul keempat. Modul keempat ini temanya tentang teknik, alat, dan prosedur evaluasi pembelajaran. Jadi kali ini kita akan membahas tentang teknik evaluasi, alat evaluasi, serta prosedur evaluasi pembelajaran. Baik, langsung saja ini peta konsepnya teman-teman sekalian. Jadi setelah mempelajari modul 4 ini, kami berharap teman-teman dapat memahami berbagai macam jenis teknik yang dapat digunakan dalam kegiatan evaluasi pembelajaran dan apa saja pertimbangan-pertimbangan penting yang harus kita perhatikan ketika kita mau menentukan teknik evaluasi yang akan kita gunakan dan juga prosedur evaluasi pembelajaran itu seperti apa. Kita langsung saja ya teman-teman sekalian. Ya, tadi sudah saya sampaikan di pengantar, saya langsung saja ke poinnya yaitu apa saja hal-hal penting yang harus kita perhatikan di saat kita akan memilih teknik evaluasi yang kita gunakan. Jadi, teknik evaluasi ini teman-teman sekalian itu sangat tergantung sekali dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah tujuan evaluasi itu sendiri akan dilakukan. Jadi, teman-teman sebelum memilih teknik evaluasi, pastikan dulu tujuan evaluasi ini untuk apa. Kita ketahui bahwa beberapa fungsi evaluasi berdasarkan tujuannya itu adalah untuk melakukan seleksi, untuk melakukan penempatan, dan untuk melakukan diagnosis. Dengan demikian, maka kita juga bisa memilih teknik evaluasi yang akan kita gunakan itu teknik yang mana, ya. Nah, berikutnya adalah dimensi kompetensi. Teman-teman sekalian, kita ketahui bersama bahwa kompetensi siswa itu terdiri dari 3 aspek, yaitu afeksi, sikap, aspek berikutnya adalah pengetahuan atau kognisi, aspek berikutnya adalah eh, keterampilan yaitu psikomotor. Nah, oleh karena itu teman-teman perlu perhatikan bahwa untuk mengukur sikap peserta didik kita, kita tidak bisa menggunakan teknik evaluasi yang hanya mengukur sejauh mana pemahaman serta siswa tersebut mengenal konsep-konsep atau hanya pada aspek kognisi saja. Maka kita harus mengembangkan sebuah teknik evaluasi yang kira-kira itu bisa memotret bahwa siswa tersebut sudah menguasai atau sudah melaksanakan sikap seperti yang kita harapkan atau belum. Nah, aspek pertimbangan ketiga adalah rumusan KIKD dan indikator. Saya harap teman-teman sudah familiar ya dengan istilah KIKD dan indikator. Jadi, teman-teman sekalian, KIKD dan indikator ini sebenarnya adalah turunan dari aspek kompetensi yang mau kita teliti. Jadi, kalau kita menyusun kisi-kisi instrumen, itu jelas sekali indikatornya itu apa. Jadi, kita lihat kompetensi intinya itu KI1, KI2, atau KI3. Kemudian kompetensi dasarnya itu bunyinya seperti apa. Baru kemudian kita lihat indikatornya seperti apa. Nah, dari karakteristik indikator tersebut, kita akan bisa mengetahui bahwa indikator ini mengukur aspek mana? Aspek sikap, kompetensi, atau keterampilan. Maka teknik yang akan kita gunakan seperti apa itu juga penting. Berikutnya adalah bahan kajian atau materi. Teman-teman sekalian, bahan kajian yang kita sajikan, yang kita sampaikan ke mahasiswa itu seringkali dimaksudkan untuk mengukur berbagai macam dimensi atau aspek kompetensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita juga harus jeli bahan kajian mana, karakteristiknya seperti apa, dan akhirnya kita tentukan teknik evaluasi yang kita gunakan itu apa. Misalkan kita guru PAI mengajar siswa di kelas MI atau SD misalkan. Pada beberapa mata pelajaran, pada beberapa tema itu
seringkali masih berbicara tentang bagaimana praktek sholat, misalkan, atau praktek wudhu dan lain sebagainya. Nah, untuk mengukur siswa tersebut sudah bisa mempraktekkan tata cara wudhu, tata cara sholat dengan baik dan benar, itu tidak bisa hanya kita evaluasi dengan beberapa pertanyaan. Tapi yang paling tepat adalah kita kembangkan teknik evaluasi yang untuk mengukur kinerja mereka dalam melakukan wudhu atau dalam melakukan sholat. Nah, seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Kemudian yang terakhir adalah sasaran evaluasi. Kita ketahui bahwa sasaran dalam program pendidikan itu ada aspek input, proses, dan output. Input ini kalau evaluasi itu pada tahap input itu biasanya ada dua evaluasi itu tujuannya, yaitu untuk seleksi atau penempatan. Pada tahap proses, evaluasi itu sasarannya adalah meliputi kompetensi guru, bahan ajaran yang digunakan, kemudian proses pembelajaran yang diselenggarakan, dan lain sebagainya. Dan pada aspek output yaitu mengukur kompetensi lulusan. Nah, sasaran-sasaran ini juga berpengaruh pada teknik evaluasi yang harus kita gunakan. Sebagai contoh, pada aspek proses misalkan teknik evaluasinya itu misalkan kita mau mengevaluasi kualitas proses pembelajaran, maka yang paling baik yang kita kembangkan adalah melalui teknik observasi dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui tentang teknik evaluasi. Nah, saya mau menyajikan ilustrasi jika kita salah menggunakan teknik, maka informasi yang kita peroleh itu pun tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Misalkan seperti ini, ada pertanyaan, jika saya menemukan uang di jalan, jika saya menemukan uang di jalan seseorang yang saya ketahui pemiliknya, maksudnya kita menemukan uang yang kita ketahui pemiliknya, maka saya akan, nah ada pilihan jawaban sebagai berikut. A. Mengembalikan. B. Menganggapnya menjadi milik saya sendiri. Saya berani jamin jika di kelas saya itu ada 30 siswa, semua siswa pasti memilih A. Mengembalikan. Nah, ini contoh misalnya. Padahal dimensi yang mau saya ukur adalah dimensi sikap kejujuran siswa, namun saya mengukurnya menggunakan teknik evaluasi yang kira-kira itu hanya mengukur bukan sikap kejujuran siswa, tapi pengetahuan siswa kejujuran. Semua siswa tahu kalau mau jujur jawabannya A. Tapi belum tentu begitu mereka berada dalam kondisi ini, maka mereka berperilaku jujur. Nah, itu yang saya maksud ya. Teknik evaluasi ini kenapa penting sekali? Karena itu akan mempengaruhi informasi yang kita peroleh. Teman-teman sering membaca beberapa pernyataan yang dinilai kontroversial, misalkan begini. Dulu tuh kan UN kan dibuat untuk alat kelulusan ya. Kemudian di UN itu ada mengukur aspek sikap dan lain sebagainya. Nah, gugatan para akademisi adalah bagaimana mungkin mengukur aspek sikap melalui pertanyaan-pertanyaan tes yang seperti ini. Ini adalah pertanyaan tes yang tidak pas untuk mengukur sikap, pasnya untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan. Nah, itu yang dimaksud adalah kasusnya seperti ini. Ini contoh pertanyaan sebenarnya hanya mengukur pengetahuan siswa tentang kejujuran, tidak mengukur aspek sikap kejujuran siswa itu sendiri. Saya kira clear ya di sini ya. Ini ilustrasi saja. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya adalah teknik evaluasi itu apa saja. Nah, di modul itu sudah saya uraikan detail termasuk argumentasinya. Namun ini sebagai pengantar saya akan meng-highlight saja. Jadi ada dua teknik evaluasi yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah teknik non-tes, yang kedua adalah teknik tes. Ya, ada non-tes, ada tes. Di modul 1 jika tidak salah atau modul 2 ya, sudah saya singgung apa itu non-tes dan apa itu tes. Nah,
Saya mulai yang pertama, teknik non-tes. Teknik non-tes adalah evaluasi pembelajaran yang tidak menuntut jawaban benar atau salah dari siswa yang dievaluasi. Jadi jika teman-teman melakukan evaluasi, kemudian jawabannya itu tidak mengukur benar atau salah, maka itu namanya adalah evaluasi non-tes. Apa ada? Ada. Misalkan saya ingin mengukur sikap kedisiplinan siswa saya, ya kan? Kan hasilnya adalah disiplin dan kurang disiplin, bukan benar dan salah. Sekali lagi ya, saya ingin mengukur sikap, bukan mengukur pengetahuan atau keterampilan, tapi sikap. Saya ingin mengukur sikap kejujuran siswa saya misalkan. Maka hasilnya adalah jujur dan tidak jujur atau kurang jujur. Bukan benar dan salah. Karena yang mau saya ukur adalah sekali lagi sikap, bukan pengetahuan dan bukan keterampilan. Jika yang kita ukur pengetahuan dan keterampilan, jawabannya adalah benar dan salah. Misalkan siswa ini jawabannya salah, siswa ini urut-urutan wudunya salah, misalkan keterampilan ya. Tapi kalau misalkan sikap itu tidak bisa benar dan salah, tapi grade sikapnya itu misalkan kedisiplinan, dia disiplin atau tidak disiplin, begitu ya. Nah, sebagaimana namanya non-tes, teknik ini dilaksanakan dalam rangka untuk memetakan sikap atau perilaku siswa berdasarkan kategori yang disusun oleh guru, tidak berdasarkan jawaban salah dan benar. Jelas ya? Dan teknik non-tes ini dilakukan biasanya untuk mengukur aspek sikap atau afeksi siswa. Nah, berikutnya adalah teknik tes. Teknik tes ini berbeda dengan teknik non-tes. Di teknik tes ini memang menuntut adanya jawaban salah dan benar dari siswa yang dievaluasi. Dan teknik tes ini biasanya digunakan oleh guru untuk mengevaluasi aspek pengetahuan dan keterampilan siswa. Pertanyaan di bawah ini adalah rukun iman kecuali misalkan. Nah, itu adalah jawaban yang menuntut benar dan salah. Itu mengukur aspek pengetahuannya. Bagaimana jawaban menuntut benar dan salah pada aspek keterampilan? Tadi saya ilustrasikan misalkan, siswa diminta untuk mempraktekkan tata cara wudhu mulai dari awal sampai akhir. Jika siswa tersebut sudah mempraktekkan tahapan-tahapannya secara tertib, berurutan, doa-doanya benar, maka dia dianggap memiliki keterampilan yang sesuai dengan yang diharapkan. Jika tidak, maka salah dan dia tidak memenuhi keterampilan yang diharapkan. Jadi clear ya. Jadi jika ditanya teknik evaluasi itu ada yang non-tes dan ada yang tes ya kan. Ini saya harap teman-teman sudah bisa memahami dengan baik dan benar. Penjelasannya misalkan teknik non-tes itu apa bentuknya, teknik tes itu apa bentuknya, detail ada di modul, silakan dibaca. Nah, ini adalah ilustrasinya. Misalkan teknik evaluasinya adalah skala bertingkat. Nah, itu cocok untuk mengukur sikap kedisiplinan, sikap ketertarikan siswa terhadap kesenian dan lain sebagainya. Ya, silakan dibaca di modulnya. Kuesioner ini bisa mengukur pada aspek pengetahuan dan juga bisa mengukur pada aspek sikap. Daftar cocok atau checklist. Di sikap itu daftar cocok, kemudian dicek di pengetahuan juga bisa mencocokkan. Wawancara. Nah, wawancara ini bisa ketiga-ketiganya. Untuk mengukur misalkan pada aspek pengetahuan juga kita bisa melalui wawancara. Untuk mengukur keterampilan siswa dalam menjelaskan misalkan itu juga bisa kita melalui wawancara. Dan untuk mengukur aspek sikap misalkan persepsi siswa, opini siswa secara mendalam itu juga bisa melalui wawancara ya. Pengamatan itu kalau pengamatan saja itu mengukur pada aspek sikap, tapi kalau misalkan mengobservasi atau mengamati kinerja dan lain sebagainya itu masuk pada penilaian kinerja, penilaian proyek dan penilaian produk. Jadi begitu ya teman-teman ya, silakan dibaca di modulnya secara detail.
Nah, kemudian prosedur evaluasi secara garis besar sebagaimana yang ada di bagian ini teman-teman sekalian. Jadi yang paling panjang tahapannya itu adalah pada tahap perencanaan. Jadi ketika kita mengevaluasi itu yang pertama adalah tentukan dulu tujuan evaluasi ini apa. Kemudian lihat KIKD-nya, bahan kajiannya, lihat indikatornya, dan tentukan teknik evaluasinya. Nah, baru kemudian kita tentukan mana yang masuk ranah pengetahuan, mana masuk ranah keterampilan, mana yang masuk ranah sikap dari rumusan KIKD, indikator, dan sebagainya. Nah, baru kemudian kita tentukan tekniknya, teknik evaluasinya. Mau tes lisan, misalkan untuk yang pengetahuan, untuk yang keterampilan mau penilaian kinerja, misalkan untuk yang sikap mau observasi, misalkan silakan saja. Nah, setelah kita tentukan tekniknya, kemudian yang ketiga adalah yang terakhir adalah kita susun kisi-kisi soal dan kita susun soalnya. Kisi-kisi soal dan soal ini bagian yang sangat penting dalam aspek perencanaan. Karena di kisi-kisi soal ini semuanya tergambar. Tujuannya apa, KIKD-nya apa, indikatornya apa, bahan kajiannya apa, tekniknya apa, dan soalnya seperti apa. Jadi ini ada sesi tersendiri. Saya lupa pastinya di modul berapa. Kita akan detail membahas bagaimana menyusun kisi-kisi instrumen atau kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal ini bagian yang sangat penting sekali. Nah, setelah itu selesai, kemudian kita tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Teman-teman sekalian, di modul saya jelaskan bahwa isu krusial dalam pelaksanaan pembelajaran adalah seringkali evaluasi yang kita lakukan itu dalam suasana yang mencekam dan menakutkan bagi siswa-siswa kita. Akhirnya, siswa-siswa kita saat mengikuti evaluasi tersebut, mereka tertekan dan tidak menjadi diri mereka sendiri. Akhirnya seringkali kita dikagetkan. Ini siswa sebenarnya pinter tapi kok nggak lulus dan lain sebagainya. Itu bukan salah siswanya, tapi salah kita semuanya orang dewasa yang menjadikan evaluasi itu sebagai sebuah momok yang menakutkan bagi siswa-siswa tersebut sehingga siswa itu punya persepsi yang menakutkan tentang evaluasi, tentang ujian. Seolah-olah itu adalah perkara hidup dan mati. Oleh karena itu tantangan kita sebagai guru adalah bagaimana menyajikan proses evaluasi yang tetap menyenangkan, tidak menjadi sesuatu yang menakutkan bagi siswa-siswa kita, supaya ketika dievaluasi siswa-siswa kita berada pada kondisi yang terbaik, sehingga performa dalam menjawab soal-soal yang disajikan itu juga mencerminkan kondisi sebenarnya yang dimiliki oleh siswa tersebut. Jangan sampai siswa yang selama ini nilainya rendah di kelas malah dia yang lulus, sedangkan siswa yang pandai malah dia tidak lulus. Itu berarti ada persoalan dengan proses evaluasi yang kita lakukan. Karena evaluasi yang kita lakukan itu harusnya siswa yang pandai dia bisa melalui evaluasi, siswa yang tidak pandai dia tidak bisa melalui proses evaluasi. Jadi kalau ada kondisinya sebaliknya, maka ada yang salah. Bisa saja salahnya adalah di instrumen atau soal yang kita susun. Kisi-kisinya ada yang salah sehingga menghasilkan soal yang salah. Atau salahnya pada saat pelaksanaannya, kondisinya yang salah. Jadi seolah-olah suasananya mencekam dan siswa-siswa yang terbaik yang kita miliki mereka tertekan, ya. Kemudian yang tahap terakhir adalah pengolahan dan pelaporan hasil evaluasi pembelajaran. Jadi setelah kita melakukan evaluasi, maka kita melaporkan hasilnya. Sebagaimana definisi evaluasi, bahwa evaluasi adalah mengambil keputusan, maka pada saat pelaporan ini juga sudah diambil keputusan. Siswa berapa yang lulus, siswa berapa yang harus mengulang, siswa berapa yang tidak lulus, dan yang harus mengulang itu harus kasih remedial atau apa, dan lain sebagainya, itu diputuskan dalam saat pengolahan dan pelaporan hasil evaluasi. Demikian teman-teman sekalian, pengantar modul 4 ini semoga bermanfaat. Jangan berhenti hanya menonton video ini, tapi baca modul
yang sudah saya sajikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.